Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ektraisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di kisah nyata horor pemirsa. Namun sebelum kami menceritakan kisahnya, kami selalu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga puasa kita diberikan kelancaran dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, kali ini kami berada di salah satu tempat di mana narasumber yang bernama Cucu pemirsa mengalami hal mistis di daerah sini atau di sekitaran sini pemirsa. Beliau itu suka mencari buah pala pemirsa atau memulung buah pala setiap hari pemirsa. Jadi beliau berangkat dari pagi sampai dengan kadang sampai jam 4 sore pemirsa, lewat asar pemirsa. Nah beliau itu setiap hari mencari pala itu, mencari buah pala yang jatuh itu sendirian pemirsa, tanpa teman atau ditemani oleh siapapun pemirsa. Jadi beliau sering mencari buah pala tersebut ke hutan-hutan pemirsa milik orang lain pemirsa. Nah jadi beliau itu pemirsa saat mencari buah pala waktu itu sekitar jam 3 pemirsa, sudah hampir jam 3 sore pemirsa, pas lagi adzan asar pemirsa. Jadi beliau itu terus memunguti buah pala yang berjatuhan pemirsa di bawah, karena biasanya kalau setelah hujan ataupun setelah ada angin pasti buah pala tersebut akan jatuh. Nah akan jatuh di bawah seperti ini pemirsa. Nih kami tadi mengajak beliau pemirsa, namun beliaunya katanya lagi sakit. Namun tadinya kami akan menyuruh beliau atau Cucu sendiri untuk menceritakan kisah nyatanya pemirsa, namun beliau tidak bisa karena sakit pemirsa. Nah biasanya Cucu itu mencari buah pala di bawah pohon ini seperti ini nih. Namun ini tidak ada pemirsa karena buah palanya sudah sangat jarang di atasnya tuh. Nah pemirsa, ini buah pala nih. Jadi Cucu itu setiap hari mencari buah pala ke hutan sendirian pemirsa. Dan kejadiannya waktu itu sekitar jam 3 sore setelah lepas adzan asar pemirsa. Nah seperti ini pemirsa, buah pala itu kalau habis hujan atau ada angin pasti berjatuhan pemirsa. Nah ini buah palanya seperti ini. Jadi beliau itu saat jam 3 sore pemirsa, beliau lagi asik, lagi tenang-tenangnya memunguti buah pala pemirsa. Tuh ini sudah kosong. Tiba-tiba pemirsa beliau ke salah satu pohon yang sangat besar pemirsa. Pohonnya besar sekali, buah palanya sangat banyak sekali, rindang pemirsa. Beliau itu lagi asik memunguti buah pala di bawah. Beliau itu lagi asik memunguti buah pala yang berjatuhan di bawah pemirsa. Beliau terus mengambil. Namun anehnya pemirsa, saat beliau mengambil buah pala di bawah itu yang jatuh-jatuh, habis dipunguti lalu buah pala dari atas juga turun lagi pemirsa, berjatuhan lagi. Dan beliau atau Cucu menganggap itu karena memang saat itu sedang ada angin pemirsa, jadi beliau tidak menganggap aneh. Dan saat memungut, setelah habis dipungut, lalu si buah pala dari atas berjatuhan lagi pemirsa. Beliau sangat senang, tidak merasakan keanehan saat buah pala itu berjatuhan lagi dari pohon, dipunguti lagi. Setelah habis dipunguti, lalu si buah pala berjatuhan lagi pemirsa. Beliau hanya menganggap mungkin karena angin atau memang buah palanya sudah tua pemirsa, jadi wajar kalau buah palanya berjatuhan. Nah pemirsa, seperti ini buah pala nih. Buah pala ini sangat mahal sekali pemirsa bijinya. Kalau sudah dikeringkan pemirsa tidak tahu harganya, namun cukup lumayan menggiurkan. Makanya Cucu sangat bersemangat sekali mencari buah pala di hutan-hutan pemirsa.
cucu terus memunguti buah pala yang terus berjatuhan tiada hentinya pemirsa. Kadang yang jatuh itu 3 biji, lalu cucu memungutinya, mengambilnya, dan setelah yang 3 itu habis lalu turun lagi atau jatuh lagi dari atas. Terus tidak ada hentinya, dan cucu dari situ karena terlalu sering setelah diambil atau dipungut jatuh lagi, setelah dipungut jatuh lagi, cucu pun merasakan heran, atau mungkin di atas pohonnya ada binatang atau apa pemirsa. Nah, cucu pun mencoba melihat. Nah, seperti ini pemirsa, ini bukan di tempat ini kejadiannya pemirsa, kami takut. Nah, cucu kan memungutinya seperti di bawah ini. Setelah di bawah, nah memungutinya, namun saat cucu melihat ke atas pemirsa, cucu karena penasaran, takutnya di atas ada hewan atau ular yang yang membuat buah palanya berjatuhan. Namun pemirsa, cucu sangat kaget. Ternyata di atas itu ada orang pemirsa. Nah, cucu juga sangat kaget. Untungnya cucu tidak mengambil atau memetik. Jadi cucu menganggap itu adalah orang yang punya buah palanya pemirsa. Namun anehnya cucu di situ berpikir merasa kenal dengan orang yang sedang duduk di atas dahan buah palanya pemirsa. Nah, seperti di sana sedang duduk sambil memetik buah pala lalu dijatuhkannya ke hadapan cucu pemirsa. Jadi cucu sangat kaget. Lalu cucu berpikir serasa kenal pemirsa, dan si orang yang ada di atas itu ternyata tersenyum sama cucu. Nah, disitulah cucu mulai ingat kalau itu adalah sahabatnya dulu pemirsa. Antara senang, kaget, dan heran, cucu di situ berpikir, dan cucu tersenyum sama sahabatnya itu. Lalu cucu sadar kalau sahabatnya itu ternyata sudah meninggal beberapa tahun yang lalu pemirsa. Di situ cucu merasakan shock berat, kaget, takut, berbagai macam perasaan dialami cucu, dan saat itu juga cucu langsung pulang, langsung lari meninggalkan pohon tersebut dan langsung pulang ke kampung pemirsa. Karena memang cucu sedang berada di hutan yang cukup jauh dari perkampungan. Cucu berlari tanpa menghiraukan buah pala yang sedang dipungutinya, yang sudah dipungutinya tadi. Jadi cucu dibiarkan, tidak ingat untuk membawa buah pala tersebut karena cucu sangat takut, kaget, dan juga shock pemirsa melihat sahabatnya itu sedang duduk di atas memunguti atau memetiki buah pala dan dijatuhkan ke hadapan cucu pemirsa. Cucu pun langsung pulang, lari, ketakutan, dan menceritakan kejadian itu kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Namun cucu tidak memberitahukan atau tidak mengatakan secara detail karena memang sahabatnya itu adalah masih tetangga atau masih dekat ada di kampung itu, kampung cucu tersebut pemirsa. Jadi cucu hanya mengatakan kalau beliau bertemu dengan makhluk halus pemirsa, namun tidak mengatakan kalau beliau bertemu dengan sahabatnya yang sudah meninggal pemirsa. Nah, bisa saja pemirsa, ini kesimpulannya bisa saja sahabatnya itu kasihan melihat cucu yang tiap hari mencari buah pala. Jadi mungkin sahabatnya itu mau menolong dengan cara seperti itu, wallahu alam bisawab pemirsa. Namun semuanya itu masih rahasia, dan itu sudah mungkin cuma Tuhan yang tahu apa maksudnya arwahnya sahabatnya cucu itu membantu cucu memetik buah pala yang dipungut oleh cucu, sedangkan buah pala itu adalah milik orang lain pemirsa. Namun kami juga berpikir sendiri itu bukan arwahnya pemirsa, namun itu hanya jin korin yang menyerupai sahabat cucu tersebut. Nah pemirsa, itulah cerita atau kisah nyata yang dialami narasumber bernama Cucu pemirsa, yang setiap hari mencari atau memungut buah pala dari hutan setiap hari pemirsa. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya pemirsa. Semoga pemirsa berkenan dengan ceritanya. Insya Allah kami akan mencari lagi cerita kisah nyata yang dialami narasumber pemirsa. Nah, sebelum kami akhiri videonya pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga
subscribe pemirsa, biar channel kami bisa berkembang. Dan kami doakan siapapun yang sudah mendukung atau mensupport channel kami doakan selalu sehat, panjang umur, dan murah rezekinya pemirsa. Nah pemirsa, hari ini entah dari mana datangnya, ini tiba-tiba ada asap pemirsa tuh. Padahal ini bekas bekas pembakaran ini sudah padam karena air hujan, namun di sana tuh pemirsa, secara mata batin, mata lahiriah kami melihat seperti kabut pemirsa, seperti asap. Entah dari mana datangnya, biasanya kalau ada asap yang sedang membakar sesuatu pasti tercium aroma yang sedang dibakarnya pemirsa. Kami pun akan kembali turun dari sini pemirsa, karena di sini juga cukup angker tempatnya pemirsa. Karena dari sini sangat jauh sekali pemirsa ke rumah warga atau ke kampung kami pemirsa. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kesini sendirian pemirsa, jadi kami merasakan ada ketakutan juga pemirsa, manusiawi kalau kita punya rasa takut. Ini jam 12 siang pemirsa.